Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai. Pada hari ini, Senin 24 Juli 2023, di Suara Anak Timur. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menyajikan perseteruan rumah tangga antara Saipul Jamil dengan mantan istrinya, yakni Dewi Persik. Hal yang memalukan ketika seorang Saipul Jamil berani untuk membongkar aib masa lalu antara dirinya dengan Dewi Persik. Tentu, sebagai public figure, sebagai seorang artis, ini sangat memalukan. Tidak patut ketika hal-hal seperti ini harus dipublikasikan ke media sosial. Namun, mungkin karena efek sakit hati, mungkin karena tidak ada yang mau mengalah, sehingga Saipul Jamil dan Dewi Persik, mereka pun saling menyerang, dan masalah itu pun memanas sampai hari ini. Ada apa kira-kira? Apakah akan ada CLBK? Ataukah ada efek sakit hati karena ada hal-hal yang lain sehingga menimbulkan persoalan baru antara seorang Saipul Jamil dengan mantan istrinya yang bernama Dewi Persik ini? Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini agar informasi yang kita peroleh benar-benar akurat. Mari kita simak bersama-sama. Sekarang berhentilah, lo fitnah-fitnah siapalah, fitnah Lesti, fitnah ini, fitnah itu, bilang Lesti hamil duluan lah, atau gimana lah. Janganlah. Lo nggak ingat sebelum nikah kita ada ngapain aja? Nah, apa perlu gue bongkar di sini? Nggak perlu kan? Betul-betul memang betul. Iya, makanya udahlah, kita udah masa lalu. Itu sudah 15 tahun yang lalu. Sekarang kita baik-baik aja. Ya, nggak usah ngarang-ngarang cerita. Ngarang ceking, iya. Apa perlu gua? Terus setelah kita cerai, ya udah nggak suami istri, kita melakukan apa coba? Di apartemen situ tuh, apartemen Kuningan. Ngeri ya. Cerita. Kayaknya lu nggak usah bilang-bilang orang lain jelek, hubungan sebelum menikah. Nggak usah lah. Sebelum lu jelekin orang lain, lu inget dulu sama dosa-dosa lu. Pernah nggak lu melakukan hubungan suami istri sebelum nikah? Setelah cerai, pernah nggak lu melakukan hubungan suami istri? memalukan. Koreksi diri sendiri aja, ya. Mas Saiful juga harus koreksi diri sendiri. Bagaimana dia dulu pernah di penjara, seperti apa, karena kasus apa. Mending mikirin diri sendiri. Jadi nggak usah mikirin aku. Aku di sini sudah ada yang memikirkan, ya. Aku di sini sudah ada yang memikirkan. Aku sudah punya pendamping. Aku sudah punya pasangan. Jadi jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku, ya. Kita hidup sudah masing-masing. Udah nafsi. Mending sekarang kalian dukung aku untuk konser ya, guys. Koreksi diri sendiri aja, ya. Mas Saiful juga harus koreksi diri sendiri. Bagaimana dia dulu pernah di penjara, seperti apa, karena kasus apa. Mending mikirin diri sendiri. Jadi nggak usah mikirin aku. Aku di sini sudah ada yang memikirkan, ya. Aku di sini sudah ada yang memikirkan. Aku sudah punya pendamping. Aku sudah punya pasangan. Jadi jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku, ya. Kita hidup sudah masing-masing. Udah nafsi. Mending sekarang kalian dukung aku untuk konser ya, guys. Anda bertanya, saya menjawab. Ya, Anda menuding, Anda memfitnah, saya yang mengklarifikasi. Pertanyaan kedua adalah dia bertanya seperti ini. Siapapun itu boleh, siapapun itu boleh punya orientasi seks yang berbeda. Betul. Tapi jangan pernah menipu perempuan. Betul. Jangan. Betul. Kamu kan lahir dari perempuan. Betul. Kalau belum bisa senormal-normalnya, jangan nikah sama perempuan. Betul. Itu cuma bisa menyakiti perasaan perempuan. Betul. Tapi pertanyaannya, dia nggak menjelaskan kamu ini siapa.
Ini dia memang ini tukang kompor ini. Apa yang dia sampaikan benar, Tukang kompor ya kan? katanya. Tapi dia nggak pernah menjelaskan kamu itu siapa. Kalau mau gini, hei Saiful Jamil, kamu tuh kalau seandainya mau nikah sama perempuan jangan ngebohongin. Kalau dia ngomong kayak begitu, gua akan jawab, ya. Pernahkah ada sedikit pun sebelum gua nikah, gua nggak jujur sama lo, sampai buruk-buruknya gua? Kalau gua bohong, gua berani dilaknat sama Allah. Pernahkah gua membohongi gua siapa sebelum gua jadi suami lu? Adakah yang gua tutup-tutupin dari lu? Kalau gua bohong, ayo kita sama-sama bersumpah di Al-Quran lagi. Wih, Berani nggak lo? sumpah Al-Quran bro. Jangan jawabnya kemana-mana, nggak jelas. Ditanyanya begitu, jawabnya aneh kemana. Bukan itu kalau orang dewasa mah. Ditanyanya itu, ya itu yang dijawab. Gua tekankan ya, selama gua berumah tangga sama si Dewi Persik ya, Dewi Muria Agung binti Haji Muhammad Adil, nggak ada yang gua tutup-tutupin. Ya, siapa gua, orientasi seks gua bagaimana, ya. Gua bagaimana, mantan gua siapa, gua dekat sama siapa, semuanya sampai borok-borok. Karena apa? Ini tujuannya nih, gue mikir panjang. Kalau suatu saat nanti dia mengungkit, itu tidak bisa menjadi alasan. Karena semuanya sudah diomongkan di depan mata. Semua sudah diomongkan, disaksikan oleh mata lu, mulut lu, diri lu, jiwa lu, malaikat sama Allah. Gua ngomong kayak gitu waktu di apartemen gua Mediterania Boulevard Kemayoran. Oke? Dan lu menerima. Aku menerima kamu Saiful Jamil. Sebut nama. Menerima kamu Saiful Jamil dengan segala kekuranganmu. Oke, yuk kita pacaran. Oke, pacaran. Ya, terjadilah itu. Ya, hubungan terlarang itulah antara laki-laki dan perempuan. Nah, di situ pertanyaannya, mengakui nggak dia itu? Kalau mengakui nggak mengakui, sumpah Al-Quran berani nggak? Tapi harus wajib sebut nama gue. Oke? Dah jelas teman-teman, biar lurus. Jangan kasih tempat tukang fitnah ya Allah di muka bumi ini. Semoga gue adalah korban terakhir yang difitnah oleh dia. Gue walaupun miskin, ya, gue nggak rela, gue difitnah. Ya, diomongin yang enggak sama manusia yang namanya Dewi Persik ini. Kalian tahu kan karakternya dia kan? Enggak bang. Kalau dia merasa difitnah pasti dia lapor polisi. Polisi itu tidak bodoh. Polisi pasti minta bukti. Berani gak dia laporin gua atas kejujuran gua ini? Berani nggak? Atau kaum itiliti sama kaum king kim hap itu bilangnya kalau kenapa nggak ditanggapi? Berarti bener ya. Ada yang menyebut saya diva, hal-hal seperti itu kok ditanggapi. Terus udah, nanti kalau ditanggapin katanya diva. Tapi kok ditanggapi, lah maunya itu yang mana? Semuanya kok serba salah sih. Begini salah, begitu salah. Terus maunya yang kayak gimana? Sekarang logika aja berpikir, polisi itu tidak akan menahan seseorang selama 6 tahun kalau dia tidak terbukti bersalah. Berarti tandanya sudah ada visum, sudah ada buktinya air liur dan yang lain-lain. Ketika dihap-hap. Jadi kalau misalkan masuk penjara karena ada kelainan orientasi seks, berarti itu benar. Nah, sekarang yang jadi pokok permasalahannya apa lagi kok disangkut pautin sama saya? Kalau misalkan kalian bilang bahwa
sebelum menikah tiba-tiba saya harus dibegituin, ya saya jawab itu tidak benar karena ada spray bukti saya masih perawan sebelum saya menikah. Itu ada tes keperawanan karena sebelumnya saya punya tunangan polisi. After itu saya dadak menikah dengan Saipul Jamil dan di situ ada ada spraynya bukti saya keperawanan. Aduh, bapakku kalau tahu aku nggak perawan wis dibabat mulai biyen. Bapakku itu kalau orang Jember itu tahu papiku tuh kayak gimana. Keluargaku itu bibit bebet bobot tentang masalah pergaulan itu nomor 1, apalagi masalah keperawanan. Itu bapakku tuh sangat menjaga aku banget. Papiku tuh seluruh tetanggaku Jember itu pasti tahu keluarga kita itu keluarga apa. Jadi kalau ada yang bilang gua melakukan itu sebelum nikah, biasa dia ingin menutupi dirinya sendiri loh. Katanya Pak Haji, berarti kan dia mempermalukan diri sendiri. Saya mau sama dia itu karena dia itu soleh, sholatnya bagus. Ternyata hap-hap gitu loh guys. Jadi kalau misalkan dia ngomong kayak gimana, kalau kalian mau percaya ya monggo. Mami, wawancara dikit mami. mau sedikit Mas sedikit dong mam. Apa saya? Mami, gimana mami? Nih di mobil aja. Iya, ya juga boleh. Apa aja gimana? Mobil mana? Mobil nih. Bentar Mobil nih. ya mi? Kita apa dulu ini? Nah, apa dulu tuh? Itulah mami. Kita apa? Itu mami yang lagi rame. Dan nggak perlu. Nggak perlu. Yang tanggapan mami yang Bang Dikit mam, Ipul. kemarin kan sempat rame mam kalau misalkan dibilang galak sama Bang Iya, Ipul. sama Bang Mungkin Ipul. seperti tanggapan Mami Tanggapannya, gimana Mami. sih mam? Ya galak lah kalau ada orang kurang ajar sama gua. Emang sebelumnya kok bisa sampai ada statement kayak gitu, sebelumnya kayak gimana sih mam sebenarnya mam? Statement galak gimana mami? Ah. Memang Ya sebenarnya. semua orang tahu aku galak kan. Ya coba. Kalau yang di story gimana mami? Yang di story mami? Story aku. Dari mami yang soal Bang Ipul. Semua orang udah tahu kan predator. Mana lagi? Mam, Bang Ipul pernah bilang katanya Mami nuduh Bang Ipul pernah selingkuh selama pernikahan, itu benar gak sih? Tanggapannya aja, Mi, Tanggapannya aja. Tanggapan aku, tanggapan nggak perlu ditanggapi, udah berlalu, udah lama, udah lupa kan udah 2000 berapa ya? Perlu ditanggapi, udah berlalu, udah lama, udah lupa kan udah 2000 berapa ya? Udah lama sayang, yang terbaru aja. Itu terbaru mam. itu terbaru. Menurut aku ini udah lama ya. Mam, sebelumnya kan hubungannya dengan Bang Ipul kan baik ya Mam ya. Berarti sekarang agak merendah atau seperti apa sih Mam? Ya aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Tapi ngobrol nggak mami? Ngobrol nggak mami? Sebelum nikah, aduh, orang yang sudah pakai tameng agama aja dipermainkan, apalagi ngomong sama manusia. Allah aja dipermainkan kok, iya kan? Sholat itikaf, ternyata sama laki-laki. Nikah sama perempuan, ternyata perempuannya ditipu, ya kan? Hanya untuk menutupi status aja. Aduh, ya ampun. Kalau yang benci sama aku pasti lebih percaya sama si pedofil. Tapi kalau misalkan orang yang mencintai aku dan mensupport aku pasti sudah tahu aku kayak gimana. Guys, bapak ibuku bibit bebetnya orang baik. Papiku polisi, papiku juga orang yang berderajat. Anaknya kalau mau nikah itu kita punya adat yang namanya telur tuh harus dipecah. Kalau nggak perawan, nggak ada istilah ada spray putih. Spray putih itu masih ada loh guys, dan ibu aku masih hidup sampai sekarang. Jadi kalau misalkan ada yang bilang setelah menikah, setelah bercerai uwik-uwik,
Ya ampun, wanita yang waras dan normal kayak saya, jijik, apalagi kemaluannya udah masuk di kotoran yang lain. Yakin Dewi Persik mau week sama laki-laki yang sudah begituan gitu kan? Kalau aku sih enggak ya, tapi kalau kalian mau percaya sama dia juga nggak apa-apa. Tidak ada untungnya buat saya, ya kan? Apalagi itu sudah masa lalu. Karena dengan si Mukerji apa siapa itu nggak naik. Terus sama perempuan yang sekarang digimikin juga nggak naik juga kan. Terus sama Kak Indasari juga nggak naik juga. Terus tiba-tiba nyolek-nyolek KPI kenapa nggak bisa masuk di TV. Pedofil yang nggak bisa masuk di TV. Nggak ingat, aku punya cerita nih guys. Ceritanya begini, Dek bangun. Aku bangunin dia pakai celana pendek. Habis itu setelah si adik bangun, langsung dia bilang gini, aku hilaf. Habis dihap, aku hilaf, astagfirullah, astagfirullah, aku hilaf. Terus aku langsung kasih lagu ini dong. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Aduh, kok kelakuannya seperti ini ya? Yang merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Bohong. Dia nyanyi, gue berantem sama dia, habis berantem. Tiba-tiba dia nyanyi di PRJ 2016. Tiba-tiba dia berantem sama gue. Dia kan gitu, orang kalau berantem tuh pasti pikiran apa ya. Tiba-tiba dia keluar darah semua. Saksinya Vera Zanobia, orangnya masih hidup tuh. Mantan manajernya si Olga Saputra. Yang kedua, dia hamil lagi. Dokter peluit yang bilang, nih selamat Bang Ipul, Mbak Dewi hamil, telat 4 minggu. Ya, akhirnya kita merayakan, kita ke Bali setelah rujuk. Ya, tiba-tiba perjalanan kita naik mobil Katana, dia lagi hamil muda. Rupanya kandungannya dia tuh lemah. Ya, banyak juglakan. Banyak juglakan gitu, akhirnya pendarahan, gugur lagi. Kok bisa-bisanya dia bilang gue gak pernah nyentuh dia. Berarti itu dia 2 kali hamil, itu anak siapa? Kalau gue gak nyentuh dia. Emangnya dia Maryam, Siti Maryam. Yang atas izin Allah dia mengandung Nabi Isa. Yang keren dah, Pul. Kalau Siti Maryam gue percaya. Hamil tanpa ayah. Gak bahaya. Gue mah lurusin. Kalau mau lurusin sejarah, lurusin yang bener. Kalau kita mau meluruskan sejarah, mau cerita tentang sejarah, jangan dibelok-belokin. Ya gak? Yang jelas gue selama gue masih Dewi, gak pernah gue jeruk makan jeruk. Gue normal bro. Kayaknya kalau dia nuduh gue jeruk makan jeruk, berani gak sumpah di Al-Quran? Jam berapa gue berhubungan sama laki-laki selama gue pernikahan sama dia? Pernah gak dia melihat dengan mata kepala dia sendiri? Dia hanya curiga-curiga yang gak jelas. Bunda Nur, ya gue harus berani lah. Speak up bener. Kita mau speak up yang bener, yang lurus. Kalau sekarang gue udah lepas dari jadi suaminya dia, urusan gue lah. Mau seks gue bagaimana, itu udah sifatnya pribadi. Saiful ingin memberikan saran boleh, tapi sarannya buat diri sendiri aja. Daripada ngurusin aku, sekarang urusin orang-orang biar percaya lagi kalau kamu tuh laki-laki normal gitu. Jadi jangan ngurusin aku, oke? Itu akan lebih baik. Ya, memberikan saran itu boleh, tapi lihat dulu apakah kita lebih baik dari orang yang kita kasih saran. Nah ya, memberikan saran itu boleh, tapi yang berkompeten. Kira-kira aku ini orang yang berkompeten nggak untuk memberikan saran? Kalau bukan orang yang berkompeten untuk memberikan saran, ya jangan.
Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama. Kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana adu mulut antara Saipul Jamil dan mantan istrinya Dewi Persik. Namun, dari cuplikan-cuplikan video tadi, saya secara pribadi mau katakan bahwa kok bisa sebodoh itu ya? Aib mereka di masa lalu masih diumbar atau masih dipublikasikan di saat sekarang. Ketika ada masalah, mereka buka semua hal-hal yang bahkan menurut saya itu adalah hal-hal privasi yang hanya diketahui oleh seorang suami dan seorang istri. Tetapi tidak berlaku bagi seorang Dewi Persik dan Saipul Jamil. Bagi saya sih, hal seperti ini tentu sangat memalukan. Karena aibnya mereka semestinya hanya mereka sebagai seorang suami dan seorang istri yang tahu. Sangat tidak layak aibnya mereka diumbar di media sosial atau dipublikasikan di media sosial. Karena itu sebenarnya adalah masalah privasi dalam rumah tangganya mereka. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika kita menyimak video tadi, saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa mari kita mampu untuk membedakan masalah-masalah yang sifatnya privasi. Khusus kepada kita yang sudah berkeluarga, kita pun harus tahu untuk menempatkan bahwa ada hal-hal yang bisa kita ceritakan kepada orang lain dan ada hal-hal yang mungkin hanya diketahui oleh seorang suami dan seorang istri. Karena itu adalah masalah privasi antara seorang suami dan istri. Tetapi semoga saja seorang Dewi Persik bisa menyadarkan dirinya, begitupun dengan seorang Saipul Jamil. Apalagi mereka ini adalah public figure. Tapi kok pertanyaan saya, kenapa Komisi Penyiaran Indonesia kok diam-diam saja ya ketika melihat kelakuan mereka seperti ini? Kenapa seorang Dewi Persik masih diberikan ruang dan tempat? Masih diberikan panggung untuk menghibur masyarakat Indonesia? Apakah hal-hal yang seperti diungkapkan oleh Dewi Persik ini memang layak untuk disiarkan oleh KPI? Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video tadi dapat menyadarkan kita, dapat menambah wawasan kita, dapat membuat pribadi kita menjadi lebih dewasa, agar kita mampu membedakan bahwa ada hal-hal dalam kehidupan berumah tangga yang bisa kita ceritakan kepada orang lain, dan ada hal-hal yang memang hanya diketahui oleh seorang suami dan seorang istri. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat membuat kita menjadi lebih dewasa. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.